Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiati. Saya dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini kelas 6A. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang lobus oksipital atau occipital lobe. Occipital lobe atau yang sering kita kenal dengan lobus occipital adalah salah satu dari 4 pasang lobus utama pada otak manusia. Lobus occipital ini sendiri dinamakan demikian karena letaknya di bawah tulang oksipital pada tengkorak. Lobus occipital ini merupakan juga lobus terkecil pada struktur otak pada manusia. Ada 2 lobus occipital, satu di setiap belakang otak. Visual cerebral central membagi dan memisahkan lobus. Occipital atau occipital lobe terletak di bagian belakang otak atas dan duduk di belakang lobus temporal dan parietal di bagian atas otak kecil. Lobus ini dipisahkan oleh otak kecil melalui selaput yang disebut dengan cerebellum. Permukaan lobus occipital adalah serangkaian lipatan termasuk punggung yang disebut grilli dan cekungan yang disebut sulci. Tidak adanya struktur yang teratur pada lobus occipital, maka para ilmuwan sepakat menggunakan sulci dan grilli untuk mengidentifikasi area lobus. Occipital lobe sendiri memiliki macam-macam dan bagian area tersendiri, dan setiap area memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Berikut ini adalah fungsi dari lobus occipital. Fungsi lobus occipital atau occipital lobe secara umum yaitu berhubungan dengan penglihatan yang diantaranya 1. Jarak, 2. Persepsi kedalaman, 3. Pengenalan warna, 4. Gerakan, 5. Pengenalan wajah, dan 6. Informasi memori. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan secara lebih jelas dan rinci mengenai bagian-bagian dari lobus occipital atau occipital lobe dan fungsi-fungsinya. Pertama ada cortex visual primer. Cortex visual primer atau yang sering disebut dengan area Bridgman 17 atau V1 menerima informasi dari retina, kemudian menafsirkannya dan mengirimkan informasi yang berkaitan dengan ruangan, lokasi, gerakan, warna objek di bidang visual. Kemudian ini dilakukan melalui 2 jalur yang berbeda yang disebut dengan areal ventral dan aliran punggung. Kedua yaitu cortex visual secundar. Cortex visual secundar disebut dengan Bridgman area 18 dan 19 atau V2, V3, V4, dan V5 menerima informasi dari cortex visual primer. Cortex visual sekunder melayani banyak jenis informasi visual yang sama. Jadi, dalam cortex visual primer dan sekunder mereka memiliki kesamaan dalam menerima informasi. 3. Aliran ventral. Aliran ventral adalah salah satu jalur yang digunakan korteks visual utama untuk mengirim informasi. Informasi ini yang dibawa nantinya ke lobus temporal. Yang keempat, aliran punggung. Aliran punggung adalah jalur lain yang digunakan untuk korteks visual utama untuk mengirim informasi. Informasi ini akan ditujukan ke lobus parietal. Kelima, badan genikulat lateral.
yaitu mengambil bagian dari informasi mentah dari bagian luar retina ke korteks visual. Yang keenam yaitu lingula. Lingula ialah mengumpulkan informasi umum tentang bidang penglihatan dari separuh bagian dalam retina. Ini adalah struktur tentang occipital lobe dan fungsinya. Parietal occipital sulcus adalah sulcus yang sangat dalam melintas berbagai posterior dalam belahan bumi dan membagi lobus occipital internal dan parietal dan lobus temporal inter. Ini membentuk taktik pada permukaan luar otak yang berfungsi sebagai penanda untuk penarik garis yang secara sewenang-wenang membatasi lobus occipital dan parietal secara eksternal. Kunesus atau Bradman area 17 menerima informasi visual dari retina kudratik superior sisi yang sama, sesuai dengan bidang visual interior konakteral. Ini paling dikenal karena keterlibatannya dalam pemrosesan visual dasar. Calcarine sulcus berkembang pada permukaan medial dan lobus occipital, percabangan dari sulcus parietal occipital. Paling baik terlihat pada bidang koronal karena berkas ulnar solrik, kemudian gerak lurus dan bidang sulcus. Korekteral sulcus berjalan anteroposterior pada permukaan interior dari lobus temporal dan lobus occipital di anterior, kadang kontinu dengan sulcus rhinalis. Lingual gyrus dan lingual sulcus berperan sebagai satu visi dan pengelolaan kata. Fungsi from gyrus berfungsi sebagai penglihatan yang tinggi, merupakan bagian dari aliran ventral dan berperan dalam membedakan berbagai kategori. Baiklah, jadi dapat disimpulkan bahwasannya lobus occipital atau occipital lobe adalah salah satu dari 4 lobus utama di otak manusia. Lobus occipital ini bertanggung jawab untuk menafsirkan dunia visual di sekitar tubuh seperti bentuk, warna, dan lokasi suatu objek. Kemudian lobus occipital ini menyampaikan informasi ke bagian-bagian lain dari otak yang memberikan informasi visual dan maknanya. Selain itu, lobus occipital juga bisa difungsi pada lobe dapat menyebabkan sejumlah gangguan pada tubuh, seperti kesulitan penglihatan, terus penglihatan yang tidak teratur, kesulitan berdiri, kebutaan, dan lain-lain. Dan ada beberapa kondisi seperti epilepsi yang mungkin berkaitan dengan disfungsi pada lobus occipital. Mungkin itulah tadi penjelasan dari saya mengenai lobus occipital atau occipital lobe. Semoga bermanfaat dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.